Pernahkah Anda merasakan ini? Anda mengunggah foto, menulis postingan, atau berbagi ide, lalu dimulailah penantian yang bikin gelisah. Like, komentar, atau dukungan. Satu like bisa mencerahkan hari Anda, tapi absennya bisa merusak suasana hati. Kita hidup di dunia di mana validasi dan persetujuan orang lain seolah jadi mata uang. Tapi bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa 2000 tahun yang lalu ada orang-orang yang telah meretas sistem ini? Mereka adalah kaum Stoa. Dan mereka menganggap pencarian persetujuan itu tidak hanya sia-sia, tapi juga merugikan. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa mereka berpikir demikian. Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa belajar dari kebijaksanaan mereka untuk mencapai kebebasan batin sejati. Jadi, siapa sebenarnya kaum Stoa ini? Mereka bukan hanya orang-orang bertoga yang duduk dan merenungkan hal-hal abadi. Di antara mereka ada Epictetus si budak, Seneca si penasihat kaisar, dan bahkan Kaisar Marcus Aurelius sendiri. Orang-orang yang sangat berbeda, namun disatukan oleh satu filosofi yang sama. Mereka hidup di dunia yang penuh intrik, perang, dan tikungan tak terduga dalam takdir. Tak ubahnya seperti dunia kita sekarang. Dan tugas utama mereka adalah menemukan cara untuk tetap tenang dan waras, apapun yang terjadi di sekitar mereka. Ide kunci mereka sederhana, layaknya semua hal yang jenius. Bukan peristiwa itu sendiri atau perkataan orang lain yang membuat kita kesal, melainkan penilaian kita sendiri terhadapnya. Jadi, mengapa menurut Stoa pandangan orang lain adalah sumber ketidakbahagiaan? Jawaban utama mereka terletak pada sebuah gagasan kuat yang mereka sebut dikotomi kendali. Kedengarannya agak ilmiah ya, namun sebenarnya ini mungkin ide paling sederhana dan praktis dalam seluruh filsafat. Bayangkan saja, segala sesuatu di dunia ini bisa kita pisahkan ke dalam dua kotak imajiner. Ke dalam kotak pertama, kita masukkan apa yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Itu adalah pikiran kita sendiri, penilaian kita, keputusan yang kita buat, tindakan kita dan upaya yang kita kerahkan. Ini adalah zona tanggung jawab pribadi kita. Satu-satunya tempat di alam semesta di mana kita adalah penguasa sejati. Dan ke dalam kotak kedua, masuklah segala sisanya. Benar-benar segala sesuatu yang tidak kita kuasai. Cuaca di luar jendela, kemacetan lalu lintas, situasi ekonomi dunia, masa lalu yang tidak bisa diubah lagi. Dan ya, tentu saja, ini termasuk apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Pendapat mereka, simpati mereka, kritik mereka, persetujuan mereka. Dan disinilah letak jebakan utamanya. Setiap kali kita khawatir, apa yang akan mereka pikirkan? Bagaimana jika mereka tidak suka? Semoga mereka menyetujui saya. Kita pada dasarnya berpaling dari kotak pertama kita, tempat semua kekuatan kita berada. Dan kita mati-matian mencoba membereskan kotak kedua, kotak milik orang lain. Ini sama tidak masuk akalnya seperti mencoba mengemudi mobil orang lain dari kursi penumpang. Anda boleh berteriak, memberi nasihat, merasa gugup, tetapi setir itu tidak ada di tangan Anda. Anda hanya membuang-buang energi, waktu, dan saraf Anda. Hasilnya, perasaan tidak berdaya, kecemasan dan kekecewaan yang terus-menerus. Para Stoa berkata, berhentilah melakukan ini. Kembalikan semua perhatian Anda ke kotak pertama. Anda tidak bisa mengendalikan apakah Anda akan dipuji atas laporan Anda. Tapi Anda bisa membuat laporan itu sebaik mungkin, sebatas kemampuan Anda. Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai Anda. Tapi Anda bisa menjadi orang yang jujur, baik hati, dan setia. Pikirkan tentang presentasi di tempat kerja. Fokus pada kotak kedua. Itu berarti khawatir. Semoga bos suka, semoga kolega menghargai. Itu adalah jalan menuju suara gemetar dan ketidakpercayaan diri. Sedangkan fokus pada kotak pertama berbunyi seperti ini. Saya akan menyiapkan materi dengan cermat. Saya akan memikirkan strukturnya. Saya akan melatih pidato saya. Saya akan melakukan segala sesuatu yang ada dalam kendali saya. Bisakah Anda merasakan perbedaannya?
Semua kecemasan sirna karena Anda berkonsentrasi pada proses, bukan pada hasil yang tidak bergantung pada Anda. Disinilah letak langkah pertama menuju kebebasan. Memahami di mana setir Anda berada dan memegangnya erat-erat di tangan Anda. Oke, kita tidak bisa mengendalikan opini orang lain. Itu sudah kita pahami. Tapi mengapa kita bahkan tidak seharusnya menginginkan validasi itu? Padahal rasanya begitu menyenangkan. Dan disinilah para Stoa memperkenalkan konsep penting lainnya. Bagi mereka, satu-satunya hal yang memiliki nilai sejati, satu-satunya kebaikan yang otentik adalah kebajikan. Jangan takut dengan kata itu. Bagi seorang Stoa, kebajikan hanyalah hidup selaras dengan akal sehat. Ini adalah kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, keberanian dalam bertindak, keadilan dalam berinteraksi dengan orang lain, dan moderasi dalam keinginan. Singkatnya, ini adalah kualitas dunia batin dan tindakan Anda. Sementara itu, segala hal lainnya, kesehatan kita, uang kita, reputasi kita, dan tentu saja, like di bawah foto, semua itu mereka sebut sebagai hal-hal yang netral. Dan disinilah poin kuncinya. Netral bukan berarti buruk atau tidak perlu. Para Stoa tidak menganjurkan untuk menjadi orang yang sakit, miskin, dan terasing. Mereka hanya mengatakan bahwa hal-hal ini bersifat netral. Sendiri saja, hal-hal ini tidak membuat Anda menjadi orang baik atau buruk. Dan yang pasti mereka bukanlah sumber kebahagiaan sejati yang tak tergoyahkan. Untuk memahaminya, bayangkan Anda sedang membangun rumah kepribadian Anda. Nah, kebajikan adalah fondasinya, kuat, kokoh, dan dalam. Sedangkan semua hal yang netral itu, termasuk validasi, adalah furnitur, warna dinding, lukisan, dan hiasan lainnya. Ya, dengan furnitur yang indah dan wallpaper bergaya, rumah tentu saja lebih nyaman. Tidak ada yang membantah itu. Tetapi jika fondasi Anda rapuh, rumah Anda akan roboh, semahal apapun sofa yang Anda letakkan di dalamnya. Sebaliknya, jika fondasinya kokoh, rumah akan bertahan dalam badai apapun, bahkan jika di dalamnya hanya ada dinding yang benar-benar kosong. Nah, mengejar validasi sama saja dengan menghabiskan seluruh hidup Anda untuk memilih gorden tanpa henti, sama sekali melupakan retakan di fondasi. Ini adalah kesalahan mendasar dalam prioritas. Pengakuan dari luar tidak membuat Anda lebih baik, dan ketiadaannya tidak membuat Anda lebih buruk. Orang yang dicaci maki oleh semua orang, tetapi bertindak jujur dan berani, dia adalah orang yang benar-benar baik. Sementara itu, orang yang dipuji oleh semua orang, tetapi penipu dan pengecut, dia adalah orang yang buruk. Tepuk tangan dan like tidak mengubah esensi sesuatu. Itu hanyalah hiasan. Para Stoa mengajak kita untuk fokus pada hal utama, membangun fondasi kepribadian kita yang kokoh. Namun, bagaimana semua teori ini bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata? Karena teori itu satu hal, sedangkan rasa sakit hati yang membakar akibat kritik atau sikap dingin yang acuh tak acuh, itu hal yang sama sekali berbeda. Para Stoa sangat memahami hal ini. Mereka bukan cuma ahli teori, melainkan praktisi kehidupan sejati. Dan mereka memiliki berbagai macam latihan mental untuk melatih pikiran mereka. Salah satu yang paling efektif adalah latihan yang bisa disebut membayangkan skenario terburuk, atau seperti yang mereka sebut sendiri, premeditasi. Intinya sangat sederhana. Ketika Anda takut akan ketidaksetujuan seseorang, jangan lari dari rasa takut itu. Sebaliknya, hadapilah. Tanyakan pada diri Anda dengan sangat jujur, apa hal terburuk yang akan terjadi jika saya tidak disetujui? Mari kita lakukan eksperimen pikiran ini sekarang juga. Bayangkan, Anda memposting karya kreatif Anda di internet, entah itu gambar, lagu, atau artikel. Dan Anda menerima komentar negatif, atau yang lebih buruk lagi, keheningan total. Apa selanjutnya? Mari kita putar film ini sampai akhir. Jangan berhenti pada rasa tidak nyaman pertama. Jadi, seseorang menganggap karya Anda tidak bermutu. Lalu, apa? Apakah hidup Anda akan hancur karena itu?
Apakah Anda tidak akan pernah bisa berkarya lagi? Apakah dunia akan berhenti berputar? Apakah Anda akan dipecat dari pekerjaan? Semua teman akan meninggalkan Anda, dan Anda akan sendirian. Ketika kita mulai mengurai benang ketakutan ini, kita dengan terkejut menemukan bahwa di ujungnya tidak ada monster yang mengerikan. Seringkali, di sana sebenarnya hampir tidak ada apa-apa. Paling-paling, seseorang berpikir buruk tentang Anda selama beberapa menit dan langsung melupakannya, beralih ke urusan mereka sendiri. Itulah seluruh skenario mengerikan itu. Latihan ini adalah semacam vaksin mental terhadap rasa takut. Dengan membayangkan dan menerima terlebih dahulu skenario terburuk, bahkan yang paling dilebih-lebihkan sekalipun, kita melumpuhkannya. Hal itu berhenti menjadi sesuatu yang tidak dikenal dan menakutkan. Kita melihat skala sebenarnya yang seringkali tidak signifikan, dan ketika peristiwa nyata itu terjadi, kita sudah siap menghadapinya. Hal itu tidak lagi memiliki kekuatan atas kita, karena kita sudah menghadapinya dan menyadari bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan sekarang, inilah yang terpenting. Ini dia titik balik dalam pola pikir yang akan mengubah segalanya. Para Stoa memahami bahwa saat kita mencari pengakuan dari orang lain, kita melakukan satu kesalahan mendasar dan tragis. Kita secara sukarela menyerahkan kunci kebahagiaan, ketenangan, dan harga diri kita ke tangan orang lain. Berhentilah sejenak dan benar-benar resapi pemikiran ini. Setiap kali Anda cemas menunggu like atau takut akan kritik, Anda secara harfiah mengatakan kepada orang lain, "Ini remote kendali suasana hatiku. Tekanlah tombolnya sesuka hatimu. Aku siap bahagia jika kamu memujiku, dan menderita jika kamu mengabaikanku." Anda menyerahkan kendali atas kondisi batin Anda kepada orang lain, kepada orang-orang yang mungkin nilai-nilainya bahkan tidak Anda setujui, orang-orang yang penilaiannya bisa jadi dangkal, dan suasana hatinya berubah-ubah seperti cuaca. Hari ini mereka mengagumi Anda, namun besok mereka mungkin akan menemukan idola baru. Apakah Anda sungguh ingin kebahagiaan Anda bergantung pada sesuatu yang begitu tidak stabil? Ini adalah bentuk perbudakan sukarela. Dan para filsuf Stoa, khususnya Epiktetos yang dulunya pernah menjadi budak, memahami nilai kebebasan lebih baik dari siapapun. Ia pernah berkata, "Jika kamu ingin maju, bersedialah untuk dianggap bodoh dan dungu di mata orang lain. Berhenti mencari persetujuan bukanlah tindakan egoisme atau kesombongan. Ini bukan berarti Anda tidak peduli pada orang lain. Sama sekali tidak. Ini adalah tindakan untuk merebut kembali kekuasaan atas hidup Anda sendiri. Ini adalah deklarasi kemandirian batin Anda. Ini adalah kesadaran bahwa harga diri Anda harus dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu tindakan, prinsip dan hati nurani Anda sendiri, bukan di atas pasir goyah tepuk tangan orang banyak. Dan begitu Anda benar-benar menyadari hal ini, sampai ke lubuk hati, Anda akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban besar yang tak terlihat, yang selama bertahun-tahun Anda pikul di pundak, akan terangkat. Dan akhirnya Anda bisa bernapas lega, dengan bebas. Nah, inilah poin utamanya. Ini adalah pergeseran paradigma dalam pemikiran yang benar-benar mengubah segalanya. Kaum Stoa memahami bahwa dengan mencari validasi dari orang lain, kita melakukan satu kesalahan fundamental. Kita secara sukarela menyerahkan kunci kebahagiaan kita ke tangan orang lain. Coba renungkan, Anda menyerahkan kendali atas ketenangan batin Anda kepada orang-orang yang mungkin nilai-nilainya tidak sejalan dengan Anda, yang penilaiannya bisa dangkal, dan suasana hatinya bisa berubah-ubah. Epiktetus pernah berkata, "Jika Anda ingin menjadi lebih baik, bersedialah untuk dianggap bodoh dan tidak tahu apa-apa." Melepaskan diri dari pencarian validasi bukanlah tindakan egois atau ketidakpedulian. Ini adalah tindakan mengambil kembali kendali atas hidup Anda sendiri. Ini adalah kesadaran bahwa harga diri Anda harus dibangun atas dasar tindakan dan prinsip-prinsip Anda, bukan berdasarkan tepuk tangan orang banyak. Dan begitu Anda benar-benar menyadari hal ini, Anda akan merasakan kelegaan yang luar biasa.
beban yang sangat besar akan terangkat dari pundak Anda, dan Anda akhirnya bisa bernapas lega. Jadi, mari kita rangkum. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk tidak mencari validasi, karena itu di luar kendali kita, bukanlah kebaikan sejati, dan membuat kita menjadi budak opini orang lain. Sebaliknya, mereka menyarankan untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran kita, penilaian kita, dan tindakan kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini memicu pemikiran Anda, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan pelajaran baru tentang kebijaksanaan kuno. Sekarang, giliran Anda. Dalam situasi apa Anda merasa paling sulit untuk tidak menghiraukan pendapat orang lain? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.